Baik, kita lanjutkan di pembahasan subbab 2.1 yaitu posisi kecepatan dan kelajuan. Mahasiswa sekalian, gerak partikel dapat benar-benar kita ketahui jika posisi partikel setiap saat di dalam ruang diketahui. Sehingga posisi partikel adalah lokasi partikel pada suatu kerangka acuan yang kita anggap sebagai titik asal sistem koordinat. Baik, kini kita akan memerhatikan sebuah gambar yang di sana terdapat ilustrasi sebuah mobil yang bergerak maju mundur ya, sepanjang sumbu X dalam gambar. Ketika kita mulai mengumpulkan data posisi ya, mobil tersebut berada sejauh 30 meter di sebelah kanan rambu lalu lintas ya, atau di sini yang kita jadikan titik acuan ya, di sini rambunya. Kemudian kita anggap semua data dalam contoh ini hanya terdiri atas dua angka penting ya. Meskipun menurut informasi yang sebenarnya, seharusnya kita menulis posisi awal pada 3,0 kali 10 pangkat 1 meter. Namun di sini kita telah menulisnya dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu 30 meter. Ya. Agar bahasan ini lebih mudah diikuti, kita akan menggunakan model partikel yang mengidentifikasikan salah satu titik pada mobil, misalnya pegangan pintu, sebagai partikel yang mewakili keseluruhan mobil. Ya, jadi di sini titik 30 meternya itu sejajar dengan pegangan pintu. Kita mulai menjalankan jam, dan setiap 10 detik, kita catat posisi mobil relatif terhadap rambu-rambu pada X sama dengan 0. Seperti yang kita lihat dalam tabel, mobil bergerak ke kanan, ya, yang telah kita definisikan sebagai arah positif. Selama 10 second pertama, ya, dari A ke B selama 10 detik pertama. Setelah melewati titik B, nilai posisinya turun. Ya. Setelah melewati titik B, nilai posisinya turun. Menandakan bahwa mobil tersebut mundur dari posisi B hingga ke posisi F. Bahkan di D, di sini, pada saat detik ke-30, ya, pada saat detik ke-30, setelah kita mulai mencatat, mobil tersebut berada sejajar dengan rambu-rambu atau dengan posisi X sama dengan 0 yang kita gunakan sebagai asal titik koordinat. Mobil tersebut terus bergerak ya ke arah kiri dan mencapai lebih dari 50 meter sebelah kiri titik acuan. Dan pada saat itu atau pada saat titik F ini kita berhenti mencatat ya, atau pada saat detik ke-50. Baik, sehingga ilustrasi dari tabel ini dapat kita informasikan lebih lanjut dalam bentuk grafik, yaitu kita sebut sebagai grafik posisi dan waktu. Nah, ini adalah grafiknya ya, dari posisi A ke B, yaitu pada saat 30 meter di X, kemudian pada saat T sama dengan 10, yaitu pada X sama dengan 52, ya di sini. Kemudian setelah dari titik B, dia sampai dengan F, memiliki X yang menurun ya. Nah, dari tabel 2.1 ini ya, kita dapat dengan mudah menentukan perubahan posisi mobil untuk berbagai selang waktu. Sehingga perpindahan partikel didefinisikan sebagai perubahan posisi dalam suatu selang waktu. Ketika berpindah dari posisi awal X initial atau XI, ya di sini posisi awalnya, ke posisi akhirnya di titik F, ya ini adalah X final. Perpindahan partikel didapat dengan XF, ya, perpindahannya kita dapatkan dengan X final dikurangi dengan X initial.
kita gunakan huruf Yunani untuk delta, ya. Kita gunakan huruf Yunani untuk delta untuk melambangkan perubahan nilai. Maka perpindahan atau perubahan posisi partikel dapat kita tulis delta X terdefinisikan oleh X final dikurang dengan X initial. Sehingga dari definisi ini kita dapat melihat bahwa delta X bernilai positif jika X final lebih besar dari X initial, dan sebaliknya delta X akan bernilai negatif jika X final lebih kecil dari X initial. Sampai sini kita perlu membedakan, ya. Di sini sangat penting untuk membedakan antara perpindahan dan jarak yang ditempuh. Karena jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh partikel. Contohnya, jika kita mengacu pada gambar ilustrasi mobil tadi, ya, berarti jarak adalah seluruh panjang lintasan yang dia tempuh dari titik A ke B, ya, kemudian ke C, ke D, ke E, dan ke F. Jadi, dia bisa lebih besar nilainya daripada perpindahan, ya. Sedangkan kalau perpindahan, ya, nilainya malah bisa 0, ya. Misalkan mobil tadi awalnya berada pada titik acuan, yaitu pada titik X sama dengan 0. Jika mobil tersebut bergerak ke kanan, ya, misalnya ke arah 30 meter, ya, kemudian dia mundur lagi ke arah 0, maka di sini dia tidak memiliki perpindahan karena X finalnya yaitu pada titik 0 dan X initialnya juga pada titik 0. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa perpindahan merupakan sebuah contoh besaran vektor. Nanti kita akan bahas besaran vektor pada bab selanjutnya. Banyak besaran fisika lainnya, termasuk posisi, ya, kecepatan dan percepatan, yang juga merupakan besaran vektor. Ya, secara umum, yang sudah kita ketahui bersama bahwa besaran vektor mengandung arah dan nilai. Dan besaran skalar dia hanya memiliki nilai, ya, dan tidak memiliki arah. Pada bab ini dan seterusnya untuk pembahasan tentang kinematika, ya, maka kita akan menggunakan tanda positif dan tanda negatif untuk menandakan arah vektor. Ini dapat kita lakukan karena pada bab ini kita hanya membahas gerak satu dimensi. Artinya, semua benda yang kita pelajari hanya dapat bergerak sepanjang garis lurus. Contohnya untuk gerak horizontal, kita dapat memilih arah ke kanan sebagai arah positif, ya. Jadi ingat, ke kanan arah positif. Oke, kanan sebagai arah positif, ya. Akibatnya semua benda yang bergerak ke arah kanan mengalami perpindahan positif sebesar delta X lebih dari 0. Dan semua benda yang bergerak ke arah kiri mengalami perpindahan negatif, ya, sehingga delta X-nya kurang dari 0. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan tabel dan kurva tadi, ya, yang sudah kita bahas. Di sini ada yang menarik, ya, dan perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat satu hal penting lagi yang belum kita sebutkan tadi. Ingat bahwa dalam tabel 2.1, ya, hanya menghasilkan 6 titik, ya, dari titik A sampai F. Kurva yang melewati ke 6 titik tersebut, ya, ini hanya merupakan kemungkinan, ya, dari gerak mobil yang sebenarnya. Kita hanya memiliki informasi mengenai 6 waktu sesaat. Kita tidak tahu apa yang terjadi di antara titik-titik data tersebut. Kurva tersebut hanya merupakan perkiraan akan apa yang telah terjadi. Tapi tetap ingat bahwa itu semua hanya merupakan perkiraan. Jika kurva tersebut benar-benar mewakili gerak mobil yang sebenarnya, grafik tersebut akan mengandung informasi mengenai keseluruhan kejadian yang terjadi dalam selang waktu 50 sekon. Selama kita mengamati mobil tersebut, akan lebih mudah mengamati perubahan posisi dari grafik daripada melalui ucapan atau bahkan tabel. Contohnya, jelas terlihat bahwa mobil tersebut menyapu lebih banyak daerah ketika
pertengahan selang waktu 50 sekon ya, dibanding saat-saat terakhirnya pada posisi C ke D ya. Nah, di sini dari C ke D ini lebih banyak ya. Nah, ini ya, pertengahan waktunya ya, yaitu dari C ke F ya. Ini lebih banyak dia menyapu jalanan ya, menyapu jalanan istilahnya. Antara posisi C dan D, mobil berjalan sejauh hampir 40 meter ya. Namun selama 10 detik terakhir sini ya, atau posisi E dan F, mobil hanya bergerak kurang dari setengah jarak yang ditempuh dari C ke D. Cara umum untuk membandingkan perbedaan gerak ini adalah dengan membagi perpindahan delta X yang terjadi di antara dua waktu dengan lama waktu perpindahan delta T tersebut terjadi. Nah, ini merupakan rasio yang sangat berguna yang akan banyak kita gunakan sehingga ya rasio ini disebut juga sebagai kecepatan rata-rata. Baik, kecepatan rata-rata atau V X bar sebuah partikel didefinisikan sebagai perpindahan partikel delta X dibagi dengan selang waktu delta T ya selama perpindahan tersebut terjadi, atau Vx bar ya terdefinisikan sebagai delta X per delta T. Ini adalah persamaan 2.2 yaitu persamaan kecepatan rata-rata. X di sini ya ini menandakan bahwa gerak hanya sepanjang sumbu X ya, karena tadi contohnya adalah pada sumbu X saja. Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa kecepatan rata-rata memiliki dimensi panjang dibagi dengan waktu ya, atau sini saya tulis pakai tinta hijau, yaitu di sini dimensinya adalah dimensi panjang dibagi dengan dimensi waktu, atau dengan satuannya berarti meter per detik ya, meter per detik. Kecepatan rata-rata partikel yang bergerak dalam satu dimensi dapat bernilai positif atau juga negatif, bergantung pada tanda perpindahannya ya, bergantung pada tanda perpindahannya. Selang waktu delta T, ingat selalu positif tentunya ya. Jika koordinat partikel bertambah seiring berjalannya waktu, atau jika X final lebih besar dari X initial, maka delta X positif, ya, maka di sini delta X-nya akan bernilai positif, dan Vx-nya, Vx bar-nya akan juga bernilai positif. Kasus ini berlaku untuk partikel yang bergerak ke arah X positif, yaitu ketika ke arah nilai X yang lebih besar ya. Jika koordinat berkurang seiring berjalannya waktu, atau jika X final lebih kecil dari X initial, maka delta X-nya jelas bernilai negatif ya. Dan Vx-nya, maaf di sini karena delta X-nya atau perpindahannya adalah besaran vektor, maka di sini kita tulis delta X ada tanda panahnya di atas ya. Jadi saya ulangi, jika X final lebih kecil dari X initial, maka perpindahannya akan bernilai negatif. Dan tentunya Vx bar-nya atau kecepatan rata-ratanya juga akan bernilai negatif. Kasus ini berlaku untuk partikel yang bergerak ke arah X negatif. Ya, ini lajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi dengan waktu tempuh. Satuan internasional atau SI untuk kelajuan rata-rata sama dengan satuan untuk kecepatan rata-rata, yaitu meter per sekon. Perhatikan perbedaan antara kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kecepatan rata-rata, yaitu persamaan 2.2, adalah perpindahan, ya ini, perpindahan delta X
perpindahan dibagi dengan selang waktu, sedangkan kelajuan rata-rata yaitu jarak total ya yang dibagi dengan selang waktu. Selanjutnya kita bahas contoh soal 2.1 yaitu menghitung kecepatan dan kelajuan rata-rata. Hitung perpindahan kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata mobil dalam ilustrasi yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya. Ini sudah saya pindahkan gambarnya di sini, yaitu dari posisi A dan F. Baik, di sini ya kita selesaikan bahwa dari grafik posisi waktu yang kita dapatkan dalam tabel atau dalam gambar atau dari gambar, yaitu kita ketahui bahwa XA itu sama dengan 30 meter ketika T sama dengan 0 detik ya, yaitu pada TA. Dan X titik F yaitu min 53 meter pada saat TF-nya sama dengan 50 sekon. Dengan menggunakan nilai-nilai tersebut dan dari definisi perpindahan yaitu pada persamaan 2.1 tadi, maka kita akan mendapatkan delta X sama dengan XF ya, XF ini adalah X final di titik F, ini X final, dan XA dia sebagai X initial. Maka delta X-nya atau perpindahannya adalah X titik F dikurang X titik A, sehingga di sini min 53 meter dikurang 30 meter, sehingga hasilnya adalah min 83 meter. Hasil tersebut memiliki arti bahwa mobil berhenti pada 83 meter pada arah negatif ya. Dalam kasus ini berarti ke arah kiri ya di sini. Ini arah kiri dari titik mulainya di titik A. Angka di atas memiliki satuan yang benar dan sesuai dengan data yang disediakan. Sulit untuk memperkirakan kecepatan rata-rata tanpa menyelesaikan perhitungan. Namun, sesuai dugaan kita, satuannya adalah tentunya meter per detik. Oleh karena mobil berhenti di sebelah kiri dari tempat mulainya, kita tahu bahwa nilai kecepatan rata-rata pasti negatif juga ya. Dari persamaan 2.2 tadi, di mana Vx bar itu sama dengan delta X per delta T, yaitu sama dengan, di sini tadi sudah kita dapatkan delta X-nya yaitu sebesar min 83 meter dibagi dengan delta T-nya yaitu 50 detik atau 50 sekon. Sehingga dari sini ya kita dapatkan Vx bar-nya adalah sekitar negatif 1,7 meter per detik. Kita tidak bisa mendapatkan kecepatan rata-rata mobil dari data tabel tadi ya, yang tabel 2.1. Karena kita tidak memiliki informasi mengenai posisi mobil di antara titik-titik data. Jika kita asumsikan perincian posisi mobil sama seperti kurva dalam gambar yang sudah kita bahas tadi, maka jarak yang telah ditempuh adalah 22 meter dari titik A ke B, ya, dari titik A ke B 22 meter, ditambah 105 meter dari titik B, dari sini, ke titik F. Sehingga total jarak tempuhnya adalah ya 127 meter. Kita dapatkan kelajuan rata-rata mobil dengan cara membagi jarak dengan total waktu tempuh, yaitu persamaan 2.3 tadi ya. Maka kelajuan rata-rata adalah jarak totalnya yaitu sebesar 127 meter dibagi dengan waktu tempuhnya yaitu 50 sekon. Sehingga di sini
didapatkan angka 2,5 meter per detik. Perhatikan bahwa kecepatan rata-rata ya ada nilai dan ada arah ya. Nah, tetapi untuk kelajuan rata-rata hanya memiliki nilai. Baik, demikian.